Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenomenia, NIM 234.200 dari kelas MGP 3 semester 4. Di video ini, saya akan memaparkan beberapa materi dalam mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi guna memenuhi tugas UTS. Baiklah, langsung saja saya bahas dimulai dari materi teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi menurut Williams dan Sawyer tahun 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video. Kemudian perlunya teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Di antaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selanjutnya yaitu materi sistem informasi. Sistem menurut Azhar Susanto tahun 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Materi selanjutnya yaitu data dan informasi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menentukan suatu keputusan. Tujuan sistem informasi yaitu untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian, untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu perangkat keras komputer atau hardware, yaitu perangkat fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Berikut beberapa contoh perangkat keras komputer, yaitu pertama, ada keyboard komputer, adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf, simbol, dan sejenisnya. Kemudian mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Kemudian mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Kemudian scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Unit system adalah perangkat pengolah data yang terdiri dari komponen elektronik. Sirkuit dari unit system yaitu terletak pada motherboard atau mainboard. Komponen utama motherboard adalah prosesor dan memori. Perangkat komunikasi adalah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data baik melalui PC ataupun perangkat mobile. Contohnya adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet pada PC. Materi selanjutnya yaitu perangkat lunak komputer atau software. Adalah komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Jenis aplikasi perangkat lunak yaitu ada perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman. Materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Tipe-tipe pengambilan keputusan yaitu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, terstruktur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Kemudian yang kedua, setengah terstruktur, merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Kemudian yang ketiga ada tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas.
Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Yang pertama yaitu manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Kemudian yang kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga yaitu manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sistem penunjang keputusan atau decision support system. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia, atau kombinasi dari keduanya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi sesuatu bentuk yang memiliki makna. Informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Sebelum data dapat menyampaikan sesuatu kepada penerima, maka data tersebut tidak berguna. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang kodifisikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat saya uraikan dari materi yang sudah saya paparkan, teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi karena sistem informasi dapat tersusun oleh beberapa teknologi informasi. Pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting bagi kemajuan perusahaan. Dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan ketepatan dalam menganalisis masalah, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada, dan mengevaluasinya. Data adalah fakta-fakta mentah atau deskripsi-deskripsi dasar dari hal, event, aktivitas, dan transaksi yang ditangkap, direkam, disimpan, dan diklasifikasikan, tetapi tidak diorganisasikan untuk tujuan spesifik tertentu. Informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Pengetahuan terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Sekian pemaparan materi yang dapat saya jabarkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjabaran materi ini. Baiklah, video ini saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum